Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita, NPM 17690012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya, yaitu karakteristik tepung suwak termodifikasi secara fisik melalui iradiasi UVC dan HMT. Langsung saja untuk pendahuluannya, yaitu suwak merupakan salah satu tanaman liar yang sering tumbuh di pekarangan rumah, hutan, dan tumbuh di bawah pohon yang rindang dan lahan yang tidak dikelola secara intensif. Pemanfaatan suwak dalam kehidupan sehari-hari biasanya masyarakat yaitu mengkonsumsi dengan merebus umbi suwak tersebut. Kemudian suwak mengandung getah yang menyebabkan rasa gatal karena adanya kadar kalsium oksalat yang berbentuk jarum halus. Permasalahan pada tepung umbi suwak adalah kualitas dari tepung umbi suwak itu sendiri yang masih rendah dan jika dibandingkan dengan tepung terigu. Namun, tepung suwak memiliki beberapa kelemahan seperti yaitu kadar kalsium oksalat yang tinggi, solubilitas yang rendah, swirling powder yang rendah, dan tidak stabil terhadap panas, sehingga untuk memperoleh kualitas tepung suwak yang lebih baik dapat menyerupai seperti terigu, maka perlu adanya modifikasi tepung suwak. Pemaparan sinar UVC akan menyebabkan terjadinya penurunan viskositas pasta pati yang mengakibatkan pengembangan granula menjadi lebih besar akibat proses banking. Kemudian, Head Moisturizer Treatment atau HMT merupakan metode modifikasi pati yang dilakukan secara fisik dengan memberikan perlakuan panas pada tepung agar tercapai karakteristik tepung yang diinginkan. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil mutu dari tepung suwak termodifikasi secara fisik dengan metode iradiasi sinar UVC dan HMT. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh daya dengan metode iradiasi sinar UVC terhadap karakteristik organoleptik, kimia, dan fisik terhadap tepung suwak termodifikasi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh suhu yang digunakan dengan metode HMT terhadap karakteristik organoleptik, kimia, dan fisik terhadap tepung suwak termodifikasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaatnya yaitu sebagai salah satu bentuk diversifikasi pangan dari tepung suwak sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah bahan pangan lokal yang berguna untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kemudian dapat memberikan informasi mengenai pengaruh daya yang digunakan dengan metode iradiasi sinar UVC terhadap karakteristik organoleptik, kimia, dan fisik terhadap tepung suwak termodifikasi. Kemudian dapat memberikan informasi mengenai pengaruh suhu yang digunakan dengan metode HMT terhadap karakteristik organoleptik, kimia, dan fisik terhadap tepung suwak termodifikasi. Kemudian mendapatkan tepung suwak dengan perlakuan yang terbaik sebagai hasil akhir dari modifikasi terhadap tepung suwak yang dilakukan. Kemudian dapat dijadikan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan modifikasi tepung suwak dengan perlakuan secara fisik. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian yaitu di mana tempat penelitian yang akan digunakan adalah laboratorium rekayasa dan pengolahan serta laboratorium kimia dan biokimia pangan, program studi teknologi pangan, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Untuk alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada slide PPT. Untuk bahan penelitian, di mana bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi suwak yang diperoleh dari Gunung Pati, Semarang. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial dengan desain RAL. Rancangan acak lengkap dengan pola faktorial 2x3 di mana masing-masing rancangan terdiri dari dua faktor yaitu tipe modifikasi dan variasi perlakuan setiap tipe modifikasi dengan dilakukan 3 kali ulangan sehingga didapatkan 27 satuan percobaan, sedangkan kontrol menggunakan 100% tepung terigu. Proses pembuatan tepung suwak dimulai dari suwak yang dilakukan penyortiran, kemudian dilakukan pengupasan dan penyucian, kemudian dilakukan pengecilan ukuran pada ketebalan 2-5 mm, kemudian direndam pada air hangat dengan suhu 35 derajat Celcius, kemudian dikeringkan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian dilakukan penggilingan dan dilakukan pengayakan dengan menggunakan ayakan 80 mesh sehingga didapatkanlah tepung suwak.
Pembuatan tepung suwak termodifikasi iradiasi dengan menggunakan sinar UVC yaitu dimulai dari tepung suwak, kemudian dimasukkan dalam alat tumbler, kemudian dengan dilakukan penyinaran UVC dengan daya 20 watt, 40 watt, dan 60 watt. Kemudian penyinaran dilakukan selama 10 menit sehingga didapatkanlah tepung suwak termodifikasi iradiasi sinar UVC. Selanjutnya, untuk pembuatan tepung modifikasi dengan HMT yaitu tepung suwak dilakukan pengaturan kadar air 30%, kemudian penempatan dalam loyang dan ditutup dan dilapisi dengan aluminium foil. Kemudian penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius yang dilakukan selama 24 jam. Dan kemudian selanjutnya yaitu dipanaskan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius dengan lama pemanasan yaitu 8 jam. Setelah itu yaitu pendinginan pada suhu ruang selama 1 jam. Kemudian dipanaskan kembali dengan cabinet dryer pada suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian dilakukan penggilingan dan pengayakan pada ayakan 80 mesh sehingga didapatkanlah tepung suwak termodifikasi HMT. Pengamatan dan analisis data. Yang pertama yaitu ada uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan 50 panelis yang tidak terlatih, yaitu diambil dari mahasiswa teknologi pangan yang sudah pernah mengikuti mata kuliah uji sensoris. Uji sensoris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif. Penelitian organoleptik meliputi tekstur, rasa, aroma, warna, serta penerimaan produk secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada analisis kadar air yaitu dengan menggunakan metode oven. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis dengan menggunakan kadar abu yaitu dengan menggunakan metode gravimetri. Selanjutnya yaitu ada analisis fisik yang diamati yaitu ada derajat putih, swelling powder, solubilitas, volume pengembangan, dan daya serap. Untuk analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan software analysis of variance atau ANOVA dengan taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05% dan dapat dilanjutkan dengan uji Duchan. Apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji DMRT dengan menggunakan taraf kepercayaan 95%. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS 21. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.